Halo Laila, Hai Ais, ada apa? saya mau bertanya seputar pelajaran IPAS bab 6. Boleh nggak? Iya, boleh Ais. Kalau boleh tahu, apa yang dimaksud kontak sosial dan apa saja jenisnya? Yang dimaksud kontak sosial adalah suatu kontak antara satu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. Contohnya seperti bermain dan ketika Anda bercakap. Jenis-jenisnya ada tiga, yaitu kontak sosial primer, ada kontak sosial sekunder langsung, dan kontak sekunder tidak langsung. Oh iya Laila, apakah kamu juga tahu bentuk kontak sosialnya? Bentuk sosialnya ada tiga, yaitu antar individu, ada juga antar individu dengan suatu kelompok, dan terakhir antar kelompok. Oh iya Ais, aku lupa apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor yang memengaruhi interaksi sosial ada 5, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Oh iya, terima kasih Ais. Oh iya, kamu tahu nggak bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif ada berapa? Bentuk-bentuk sosial asosiatif itu ada 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kamu tahu nggak interaksi sosial disosiatif? Yang dimaksud interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang menuju ke arah pertentangan. Emang kamu tahu bentuk interaksi sosial disosiatif apa saja? Aku juga kurang tahu sih tentang itu. Bisa tolong kamu jelaskan nggak? Yaitu ada persaingan adalah proses sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Yang terakhir ada pertentangan atau konflik adalah proses interaksi yang mengarah negatif pada antar perorangan atau antar kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar. Kamu tahu nggak unsur-unsur dalam pembentukan keteraturan sosial? Yang pertama ada tertib sosial atau social order, yaitu kondisi masyarakat yang teratur, aman, dan dinamis yang ditandai dengan setiap individu berperilaku sesuai hak dan kewajibannya. Yang kedua ada order, yaitu sistem norma dan nilai sosial yang telah diakui dan dipatuhi anggota masyarakat. Yang ketiga adalah keajegan, yaitu suatu kondisi masyarakat dengan keteraturan relatif tetap sebagai akibat dan perilaku anggota masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan berlangsung secara terus-menerus. Yang terakhir ada pola, yaitu bentuk interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota masyarakat. Halo Zahra, Hai Ageng, ada apa? saya mau bertanya seputar pelajaran IPAS bab 6 tentang komunikasi. Iya, boleh. Kalau boleh tahu, apa yang dimaksud dengan komunikasi dan prosesnya? Yang dimaksud dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari suatu pihak ke pihak yang lain, dan proses komunikasi membutuhkan 3 komponen, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. Jadi seperti itu ya? Oh iya Zahra, apa itu komunikator, komunikan, dan pesan? Jadi gini Ageng, komunikator merupakan seorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator, sedangkan pesan itu merupakan informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan, dan pesan dapat disampaikan secara verbal ataupun non-verbal. Terus ada juga media komunikasi dan feedback. Hah? Apa itu? Media komunikasi adalah sarana yang digunakan sebagai alat komunikasi. Jenis media komunikasi ini ada 2 macam, yaitu media komunikasi personel dan massal. Dan kalau feedback itu dampak yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan.
Apakah kamu tahu apa saja contoh media komunikasi personel dan massal? Contoh media komunikasi personal itu seperti aplikasi chatting, yaitu WhatsApp, Line, dan Telegram. Kalau media komunikasi massal itu seperti surat kabar, televisi, ataupun website. Oh, jadi seperti itu. Sekarang aku mengerti. Terima kasih ya Zara sudah menjelaskannya padaku. Ya, Ageng, sama-sama. Halo Julaiha. Hai Ilmi, ada apa? Saya mau bertanya seputar pelajaran bab 6 IPAS, boleh nggak? Iya, boleh Ilmi. Kalau boleh tahu, apa yang dimaksud sosialisasi dan tipe bentuk dan agen sosialisasi? Yang dimaksud sosialisasi adalah suatu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Tipe sosialisasi itu ada dua, yaitu formal dan informal. Oh iya, Julaiha, apakah kamu juga tahu bentuk sosialisasi? Bentuk sosialisasi itu ada dua, yaitu sosialisasi primer dan dua sosialisasi sekunder. Bagaimana dengan pengaruh sosialisasi? Yaitu keselarasan individu dan lingkungan sosial. Tahap pertama persiapan atau preparatory stage. Tahap kedua meniru atau play stage. Tahap ketiga siap bertindak atau game stage. Tahap keempat penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Bagaimana dengan komitmen sosial? Komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan suatu dalam proses sosialisasi ketika individu memiliki kebebasan berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Hai Abi. Hai juga Ais. Bagaimana kabarmu selama liburan sekolah? Alhamdulillah baik, dan bagaimana denganmu? Alhamdulillah baik juga. Besok udah masuk sekolah dan akan mempelajari materi baru yaitu tentang lembaga sosial. Iya, dan aku sudah mempelajari materi lembaga sosial dengan kakakku. Jadi aku tahu tentang lembaga sosial. Wow Ais, bagus sekali jika seperti itu. Tapi aku tidak tahu tentang lembaga sosial, jadi apakah aku boleh belajar denganmu dulu sebelum besok guru menjelaskannya? Tentu saja boleh. Apa sih pengertian lembaga sosial itu? Lembaga sosial adalah kumpulan peranata sosial yang mengatur jalannya interaksi atau kegiatan sosial dalam masyarakat. Bagaimana dengan karakteristik lembaga sosial? Karakteristik lembaga sosial yang pertama mempunyai simbol, yang kedua mempunyai tata tertib dan tradisi, yang ketiga usianya lebih lama dari usia keanggotanya, keempat cepat mempunyai alat kelengkapan, kelima mempunyai ideologi, dan yang keenam mempunyai tingkat daya tahan. Apakah lembaga sosial mempunyai tujuan? Iya, punya, yaitu tujuannya yang pertama untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan, yang kedua memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, dan yang ketiga memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana dengan jenis-jenis lembaga sosial? Jenis-jenis lembaga sosial yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Oh, jadi seperti itu ya. Jika dijelaskan olehmu, aku lebih mengerti tentang lembaga sosial. Jadi sebelum guru menjelaskan, aku sudah tahu dulu tentang lembaga sosial. Baik, itu saja yang kutanyakan. Ais, terima kasih ya sudah mau mengajariku. Ya, sama-sama Abi. Laila, Iya, ada apa Zara? besok kan ada ulangan tentang dinamika sosial, sedangkan aku lupa dengan materi dinamika sosial. Tenang saja Zara, aku masih ingat tentang materi tersebut. Jika kau mau, aku bisa mengajarimu. Iya, aku mau. Jadi, yang dimaksud dengan dinamika sosial adalah kajian dalam ranah sosiologi yang membahas tentang perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial.
Dan bagaimana dengan faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial? Faktor yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Apakah terjadi masalah di sosial? Iya, ada. Masalah sosial mempunyai dua teori yang sering digunakan untuk mengkaji masalah sosial, yaitu teori fungsionalis dan konflik antar kelas sosial. Teori fungsionalis yaitu dampak ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku dapat memengaruhi pribadi masyarakat. Sedangkan teori konflik antar kelas sosial yaitu konflik yang terjadi akibat adanya ketidaksetaraan kelas dalam sistem kapitalisme, yaitu adanya kelas para pemilik faktor konduksi dan kaum buruh. Dan kemiskinan juga termasuk berbagai masalah sosial. Sedangkan kemiskinan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pribadi dan ekonomi. Dampak permasalahan sosial apa yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat? Dampak yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan, kesenjangan, kemiskinan, dan kriminalitas. Bagaimana cara pemecahan masalah sosial agar mencapai kehidupan yang baik? Bisa dengan cara berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial, antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Keluarga Sehat atau KKS, Kartu Indonesia Kesejahtera atau KIS, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan guna memecahkan masalah sosial, kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Adapun untuk memecahkan masalah sosial kriminalitas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi begitu ya Laila, terima kasih karena kau sudah mengajariku dan penjelasanmu mudah dimengerti olehku. Sama-sama Zahra.